Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang salah satu syarat daripada la ilaha illallah, yaitu al-ilmu, bahwa seorang yang mengikrarkan la ilaha illallah yang merupakan pintu gerbang untuk masuk ke dalam agama Allah, Islam. Ya, maka syarat selanjutnya, syarat yang kedua adalah al-yakin. Al-yakin bahwa seorang itu ketika mengikrarkan la ilaha illallah betul-betul meyakini makna dan kandungannya, dan tidak boleh ada sedikit pun keraguan, karena keraguan bisa saja menyebabkan seorang itu menjadi munafik. Ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, mengikrarkan la ilaha illallah, lalu kemudian dalam hatinya ragu. Dan bahkan dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Dalam ayat ini bahkan dengan menggunakan lafaz innama, hanya saja orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Artinya kalau masih ragu-ragu berarti keimanan tersebut belum lengkap atau belum diakui bahkan. Karena ini masalah akidah, keyakinan. Yang nanti konsekuensinya dengan amal. Nah, tidak mungkin seorang mengamalkan sesuatu kalau masih ragu. Dan keyakinan itulah yang kemudian mendorong orang untuk beramal. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, mengisyaratkan man lakita wara'a hadzal haiti yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang kau temui di balik kebun ini, dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah, dengan yakin hatinya, maka gembirakan dia dengan surga. Ini kalau kriteria ini dipenuhi, maka insya Allah belakangan tidak akan muncul orang-orang yang kemudian ragu dengan ajaran Islam. Bahkan termasuk ulama, bahkan ada yang mensyaratkan harus meyakini kekafiran orang yang di luar Islam. Satu contoh misalnya, ketika sebagian orang ada yang mengatakan semua agama sama, tapi seorang muslim harus dengan tegas meyakini bahwa wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu inna dina indallahil islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan siapa yang mencari agama, dalam ayat lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu, siapa yang mencari millah, agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu darinya. Seorang muslim tidak boleh ragu-ragu. Dan kalaupun dikomplain dengan alasan toleransi dan lain sebagainya, kita mengatakan tidak, kita hanya membacakan apa yang menjadi konsekuensi atau menjadi isi daripada kitab suci Al-Quran, yang dengan jelas dalam surah Al-Bayyinah misalnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguhnya orang-orang kafir, entah dari ahlul kitab ataupun orang-orang musyrik, fi nari jahannam, mereka itu berada dalam neraka jahannam. Dan ini akidah, meskipun tentu ini akidah dalam rumah kita, tidak kita pakai untuk cari masalah. Kita tidak mendatangi orang-orang mengetuk pintunya lalu kemudian menyatakan kamu itu orang neraka, tidak. Tapi akidah kita, akidah Islam, harus meyakini bahwa inilah agama yang hak, di luar Islam adalah batil dan salah. Siapa yang beriman kepada Allah dengan yakin
dialah ahli surga, ya. Dan siapa yang kemudian tidak meyakini atau meyakini yang selainnya, maka ya dengan tidak ragu kita mengatakan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu neraka. Jadi ini masalah prinsip, ya, tidak boleh kita meragukan ya kalimat la ilaha illallah, termasuk konsekuensinya ajaran-ajaran Islam yang lain, cabang-cabang Islam yang lain, kita harus yakin itu adalah yang terbaik. Ya, persoalan kita mampu melakukannya atau belum mampu, ya, jelas kita yakin selama dalilnya ya jelas subut, maka itu harus kita yakini kebenarannya. Syarat yang ketiga daripada syarat la ilaha illallah adalah al-qabul. Ya, al-qabul artinya menerima maknanya dan seluruh ya konsekuensi daripada kalimat tauhid tersebut, termasuk seluruh bagian daripada perintah Allah, ya, syariat Allah dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita terima. Tidak boleh kita tolak. Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika illa fi khizyin fil hayatid dunya. Ya, apa kamu beriman terhadap sebagian kitab dan mengingkari sebagiannya? Ya. Dan ini sifat penolakan merupakan ciri atau karakter daripada orang-orang musyrik, ya, di segala zaman, bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguhnya mereka kalau diajak ya untuk kepada kalimat la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna inna la tariku alihatina li syairin majnun. Bahkan mereka berbalik, ya, menista pembawa risalah ini, ya, dengan mengatakan, apa kami mesti meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, ya, hanya gara-gara seorang penyair yang gila. Ya, meskipun zaman kita terkadang berubah sehingga gelar-gelar tersebut ya kadang berganti, tapi intinya ya kalau dia bersumber dari penolakan, maka itu tentu menyebabkan ya kehilangan salah satu syarat yang menunjukkan tidak sempurnanya daripada ya ikrar kita la ilaha illallah. Banyak ajaran-ajaran Islam yang kelihatan berat, ya, misalnya dalam masalah hukum, ya, penerapan syariah Islam, bagaimana Islam menghukumi perbuatan-perbuatan jinayat, perbuatan-perbuatan pidana dan lain sebagainya, ya, itu masih berat kita ya lakukan. Ya, termasuk syariah-syariah yang lain bagi perempuan, ya, perintah-perintah hijab, ya, dan lain sebagainya yang terkadang masih berat dilakukan, akan tapi itu tidak boleh kita tolak. Ya, bahkan ibadah-ibadah yang belum mampu kita kerjakan, haji, zakat, kalau memang belum mampu, ya, kita harus terima bahwa semua itu adalah ya syariah daripada Allah Subhanahu wa taala, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita siap untuk ya melakukannya, mengerjakannya. Hanya kondisi yang belum, ya, kemampuan yang belum menjangkau sehingga kita tidak melakukan. Tapi secara prinsip ya kita siap dan kita menerima itu sebagai ya agama kita. Bahkan itu adalah ya aturan yang terbaik. Tidak boleh kita kemudian meyakini ada aturan, ada petunjuk yang lebih daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai kemudian mengatakan tidak sesuai dengan zaman, sudah tidak sesuai, tidak cocok ya dengan zaman, maka tentu tidak akan keluar dari lisan seorang muslim, seorang yang makin la ilaha illallah, kata-kata penolakan seperti itu. Bahkan seandainya ada orang yang melaksanakan, kita contohkan sholat misalnya, ya, dia laksanakan, tapi ternyata ketika ditanya akidahnya tentang sholat, dia mengatakan ini apa boleh buat,
ya orang-orang di lingkungan saya semuanya sholat, maka terpaksa saya ikut-ikutan. Meskipun sholat itu hanya tradisi saja, kebiasaan saja. Jadi melaksanakan tapi tidak meyakininya sebagai perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menerima bahwa itu adalah wajib, tugas daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita lakukan, maka ya boleh jadi perbuatannya menjadi sia-sia karena ada hal yang mendasar yang gugur dari dia, yang hilang dari dirinya, yaitu al-qabul, menerima ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang berarti dia tolak atau dia tidak terima, berarti ya itu kemudian menggugurkan daripada ya ikrarnya kalimat la ilaha, atau tidak sempurnanya daripada kalimat la ilaha illallah tersebut. Maka ya ini diantara syarat-syarat daripada la ilaha illallah, al-yakin, meyakini kebenarannya Islam, kebenaran la ilaha illallah, kemudian menerima, ya, dan siap untuk ya mengamalkan, ya, kecuali kalau ada kondisi-kondisi yang belum memungkinkan, maka itu lain hal. Akan tapi secara prinsip kita menerima segala petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan syariat daripada Islam ini, ya, sehingga tidak ada penolakan dari kita, ya, sehingga itulah yang kemudian menyempurnakan ya daripada ikrar kita, daripada keislaman kita. Terima kasih. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.